Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rina Dianita dari kelas 11 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan pengertian sepak bola, sejarah, peraturan, teknik dasar, dan manfaatnya. Yang pertama, pengertian sepak bola. Sepak bola adalah permainan yang dilakukan oleh dua tim berbeda dan komposisi pemain yang berada di lapangan sebanyak 11 orang, di mana masing-masing tim berupaya untuk menang dan mencetak gol ke gawang lawan. Yang kedua, sejarah permainan sepak bola. Berdasarkan sumber yang dikutip pada situs Football History, kehadiran permainan sepak bola terjadi di Cina sekitar abad ketiga dan 2 sebelum Masehi dengan nama permainan cuju, di mana cuju dimainkan dengan bentuk bola bundar di atas bidang tanah persegi. Banyak negara-negara yang mengklaim bahwa kehadiran sepak bola diawali dari mereka sendiri, seperti Yunani kuno dan Roma. Namun cerita yang banyak diakui permainan sepak bola populer pada abad ke-12, di mana pada abad ini sepak bola dimainkan di padang rumput dan jalanan Inggris. Seiring berjalannya waktu, kemudian bermunculan klub sepak bola, akan tetapi kehadiran klub sepak bola yang diyakini ada sejak abad ke-15 tersebut terorganisir dengan baik dan tanpa status resmi. Oleh karena itu, cukup sulit untuk menentukan klub sepak bola yang pertama hadir di muka bumi ini. Beberapa sejarawan Inggris mempercayai bahwa terdapat klub profesional yang dibentuk di Inggris pada tahun 1862 dengan nama Klub Inggris Notts County. Setahun kemudian, sepak bola modern lahir pada tahun 1863 ketika Asosiasi Sepak Bola Inggris didirikan. Sejak setelah itu, pada tahun 1883 dilangsungkan turnamen internasional pertama yang melibatkan 4 negara, yaitu Inggris, Irlandia, Skotlandia, dan Wales. Meskipun sepak bola menjadi fenomena dan digandrungi dari Inggris, perlahan menyebar ke negara-negara Eropa lainnya. Pertandingan pertama pada tahun 1867 yang berlangsung di luar Eropa, yaitu di Argentina. Tepatnya pada 21 Mei 1904, Federation International Football Association atau FIFA didirikan, yang ditandatangani oleh 7 negara yaitu Prancis, Belgia, Denmark, Belanda, Spanyol, Swedia, dan Swiss. Semakin digandrunginya olahraga sepak bola diperkuat dengan dimasukkannya sebagai olahraga resmi dalam Olimpiade pada tahun 1908, serta Piala Dunia yang dilaksanakan pertama pada tahun 1930 semakin memperkuat olahraga yang sangat populer di kancah internasional. Hingga kemudian pada tahun 1996, sepak bola wanita ditambahkan untuk pertama kalinya. Yang ketiga, peraturan yang ada pada permainan sepak bola. Yang pertama, peraturan tentang gol yang sah, di mana aturan pertama yang perlu diperhatikan adalah untuk memenangkan pertandingan bola harus masuk ke gawang lawan. Setiap tendangan yang mengarah ke gawang lawan harus diakhiri dengan melewati garis agar bisa menjadi gol yang sah. Gol dapat dicetak dengan bagian tubuh manapun selain dari tangan atau lengan hingga ke bahu. Yang kedua, peraturan tentang waktu permainan. Aturan umum yang perlu diperhatikan adalah waktu yang berlaku selama pertandingan adalah selama 90 menit. Selama pertandingan akan dibagi menjadi dua bagian. 45 menit pertama kemudian akan mengambil waktu selama 15 menit untuk melanjutkan permainan kedua selama 45 menit. Ketika permainan berakhir imbang selama 90 menit berikut dan tambahannya, maka akan dilanjutkan adu penalti untuk menentukan pemenang, di mana penalti ini dilakukan dalam kotak penalti dengan menendang bola ke arah gawang lawan. Yang ketiga, peraturan tentang jumlah pemain. Aturan selanjutnya adalah jumlah pemain dalam setiap tim sebanyak 11 pemain, terdiri 10 pemain lapangan dan 1 penjaga gawang. Setiap tim dapat menyediakan hingga 7 pemain ganti. Pergantian pemain dapat dilakukan kapan saja dalam pertandingan dengan masing-masing tim dapat melakukan maksimal 3 pergantian pemain per sisi. Selain itu, para pemain harus memakai equipment atau peralatan seperti mengenakan sepatu bola, bantalan tulang kering, dan jersey yang serasi. Selain itu, penjaga gawang juga akan mengenakan sarung tangan empuk. Dan dari setiap tim akan ditunjuk satu kapten, di mana kapten yang nantinya akan memakai karet kapten. Yang terakhir, peraturan wasit dan pemberian kartu. Setiap pertandingan harus menyertakan satu wasit dan 2 asisten wasit atau hakim garis. Tugas wasit adalah bertindak sebagai penjaga waktu dan membuat keputusan apapun yang mungkin perlu dibuat seperti pelanggaran, tendangan bebas, lemparan ke dalam penalti, dan ditambahkan tepat waktu di akhir setiap babak.
Untuk pelanggaran yang dilakukan seorang pemain dapat diganjar dengan kartu kuning atau kartu merah tergantung tingkat pelanggaran yang dilakukan. Yang keempat, manfaat bermain sepak bola. Manfaat bermain sepak bola yaitu satu, menambah kebugaran dan stamina. Yang kedua, meningkatkan kerja tim dan sosial. Yang ketiga, baik untuk kesehatan mental. Yang keempat, baik untuk kognisi. Dan yang kelima, membantu problem solving anak. Yang kelima, ukuran lapangan. Lapangan harus terbuat dari rumput buatan atau alami, di mana semua wilayah di dalam garis putih pada lapangan adalah arena pertandingan. Ukuran lapangan diperbolehkan bervariasi. Aturan FIFA menerapkan standar lapangan sepak bola internasional adalah panjangnya 100 sampai 110 meter, sementara lebarnya 64 sampai 75 meter. Adapun lingkar tengah memiliki radius 9,15 meter, sedangkan ukuran kotak penalti adalah 40,3 dikali 16,5 meter. Di dalam lapangan terdapat dua gawang yang dijaga oleh masing-masing kiper, di mana gawang itu sendiri terdiri dari bingkai berukuran tinggi 8 kaki dan lebar 8 meter. Yang keenam, teknik dasar permainan sepak bola. Teknik-teknik sederhana yang perlu dikuasai sebelum melakukan permainan yaitu: 1. Teknik dasar mengoper bola atau passing. Berikut beberapa teknik passing. Yang pertama, inside of the foot or push pass, atau kaki bagian dalam. Teknik passing dengan kaki bagian dalam ini memiliki tingkat akurasi yang lebih baik dan cocok untuk dipakai di operan jarak pendek. Memiliki kecepatan sedang dan bola kecil kemungkinan akan melambung tinggi, sehingga rekan kita pun semakin mudah menerima operan kita. Yang kedua, outside of the foot atau kaki bagian luar. Tipe passing yang kedua adalah outside of the foot atau mengoper dengan bagian luar kaki. Teknik ini perlu sering latihan agar akurasinya tepat, karena agak lebih susah dengan jenis passing yang pertama. Kelebihan dari passing jenis ini adalah dipakai buat passing tipuan agar bola tidak direbut oleh tim lawan. Yang ketiga, in-step drive. Teknik passing in-step drive dipakai untuk passing jarak jauh. Posisi tendangan berada di bagian tengah agak ke bawah, sehingga bola bisa mencapai target yang jauh. Pemain harus memperhatikan titik ini dan harus menggunakan feeling agar bola sampai di rekan kita. Anda dapat mengayunkan tangan untuk menjaga keseimbangan. Yang keempat, chip pass. Teknik passing dalam sepak bola selanjutnya adalah chip pass. Teknik ini dipakai untuk dapat mencapai titik umpan yang terhadang oleh lawan dengan melambungkan bola. Teknik ini bisa dipakai untuk jarak pendek maupun jangka pendek. Hanya saja jarak antara kita dengan lawan harus agak jauh agar bola tidak berhenti dan terkena tubuh lawan. Yang kedua, teknik dasar menghentikan bola atau menerima bola. Teknik dasar bermain sepak bola selanjutnya adalah menghentikan atau menerima bola. Teknik ini penting untuk dikuasai agar bola tidak mantul lagi dan direbut oleh lawan. Untuk itu perlu keahlian dalam menerima bola. Berikut adalah teknik-tekniknya. Yang pertama, menggunakan kaki bagian bawah atau telapak kaki. Teknik yang pertama adalah menggunakan telapak kaki dan ketika bola akan sampai, gerakannya seperti menginjak bola dengan kaki yang sedikit terangkat dan lutut tertekuk. Agar terjadi dengan mulus, pastikan mata juga fokus dan tertuju pada arah datangnya bola. Yang kedua, menggunakan kaki bagian dalam. Seperti saat mengoper bola, kaki bagian dalam juga bisa dipakai untuk menghentikan bola. Saat bola mau sampai, kaki juga bergerak mengikuti arah gerakan bola agar bola tidak terpantul dan bisa mendarat dengan sempurna. Yang ketiga, menahan bola dengan kaki bagian luar. Bagian luar juga bisa dipakai untuk menahan bola. Namun teknik ini lebih sulit dilakukan ketimbang teknik yang pertama dan kedua. Namun lebih efektif dari segi kecepatan. Pemain bisa langsung menghentikan bola, terus dribbling dan lanjut untuk menyerang. Yang ketiga adalah menggiring atau dribbling bola, di mana keterampilan ini berkaitan dengan kontrol penuh terhadap bola. Dribbling manuver dan membawa bola dalam kecepatan tinggi adalah kunci sukses sebelum mencetak gol. Dribbling dengan menggunakan sisi kaki bagian dalam. Caranya adalah dengan menyentuh bola dengan sisi kaki bagian dalam dan posisi kaki adalah tegak lurus terhadap bola. Kemudian bola ditendang pelan guna mempertahankan kontrol bola. Jangan lupa juga pusatkan kekuatan tendangan pada bagian tengah bola sehingga memudahkan dalam mengontrol bola. 2. Dribbling dengan sisi kaki bagian luar. Keterampilan mengontrol bola ini digunakan ketika pemain yang menguasai bola sedang berlari dan mendorong bola sehingga bisa mempertahankan bola tersebut tetap berada di sisi luar kaki.
3. Dribbling menggunakan kura-kura kaki. Teknik dribbling selanjutnya adalah menggunakan kura-kura kaki. Teknik ini dibilang lebih enak dan bisa dipakai untuk dribbling dengan kecepatan tinggi atau lari. Yang keempat adalah mengontrol bola. Dengan mengontrol bola yang baik, seseorang dapat menerima operan dan melakukan operan baik lambung maupun datar. Selain itu, kontrol bola adalah kemampuan mempertahankan penguasaan bola dan melindungi dari lawan. Kelima, kontrol tubuh, di mana kemampuan pemain menggerakkan tubuhnya dengan lancar saat pertandingan, juga mengoptimalkan keseimbangan. Mengontrol tubuh saat pertandingan berkaitan dengan langkah yang tepat, lari yang seimbang, dan keseimbangan gravitasi ketika melakukan lompatan. Yang terakhir, tokoh terkenal. Sepanjang sejarah permainan sepak bola telah banyak melahirkan tokoh-tokoh berjasa untuk klub dan negaranya. Keberadaan tokoh sepak bola ini tidak lain adalah berkat kegigihan selama menjadi atlet, tertib dalam latihan, dan menjunjung tinggi sportivitas. Pada Maret 2020, majalah France Football merilis sebanyak 50 nama tokoh berpengaruh dalam sepak bola. 4 diantaranya adalah Kylian Mbappe, Paris Saint-Germain, Neymar, Paris Saint-Germain, Lionel Messi, Barcelona, juga Cristiano Ronaldo, Juventus. Sekian penjelasan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.